Recording. Oke, malam teman-teman. Ini kan kayaknya sebulan terakhir banyak yang baru join. Jadi em, nanti saya akan jelasin dikit. Kurang lebih kita mainnya itu tipikalnya apa. Karena kan kadang ada orang masuk ke grup tapi ekspektasinya nggak seperti yang diharapkan. Jadi nanti di sini saya akan jelasin sebenarnya tipenya saya main itu seperti apa. Oke, aman ya. Oke, oke. Nah, ini pertama ini ya, tau lah ini chart gold ya. Hari ini all time high ya, all time high di 4.400 dan kalau kita ukur Fibonacci hmm, ya 4 tujuan ya, 4 tujuan upside masih 6 sampai 7% ya. Ya, bahkan kalau udah level segini 5.000 sih kelihatannya bisa ya, 5.000. Ya, hari ini emiten emas semua naik. Kita langsung lihat ya, kita lihat. eh Sebenarnya ini kan hari ini kenaikan harga saham kan masih karena sentimen harga emas naik. Sedangkan nanti tuh pasti dia akan ada waktu dia konsolidasi. Nanti pas dia rilis laporan keuangan itu pasti bagus. Ya karena harga jual mereka naik. Oke untuk sekarang kemarin kita cuma trade Archie bentar. Sama sebenarnya saya pegang Indi sih tapi nggak banyak karena ini kemarin kan saya pernah infonya Indi sama Archie itu menarik ya. Ini teman-teman lihat ya, ini udah breakout terus volumenya tinggi ya, breakout volume tinggi, teman-teman bisa cek. Oke, breakout volume tinggi, retrace-nya volumenya rendah ya. Hari ini dia lanjut naik ya. Untuk Indi target saya masih di level ini ya. Sooner or later dia pasti akan nguji 2.700. Oke, untuk entry nanti saya akan infoin, tapi kalau sekarang belum deh. Kalau yang belum punya barang jangan dulu. Oke, saya lihat yang belum jalan itu ada di bentar. Seingat saya BRMS ya. Pesat PSAB hari ini. Oke, yang belum jalan berarti ada PSAB. BRMS juga belum terlalu jalan ya hari ini cuma 4% ya. Cuma 3%-an ya. Belum terlalu jalan BRMS. Ntar saya infoin. Oke, ini kita bahas emiten emas dikit ya. Yang paling tinggi itu Archie tadi ya. Archie sama Harta. Oke, ya ini cuma sekilas lihat doang, sekilas lihat doang. Ini incaran kita ke depan. Menurut saya sih ada dua, ya emas sama batu bara. Ya batu bara mungkin tahun depan lah. Kita lihat harga call dulu. Newcastle. eh, saya cukup yakin tahun depan batu bara sih pasti akan kebagian sih. Oke, kita lihat. Call. Kita lihat harganya. Bentar ya. Harga call. Kita lihat time frame. Oke ini ya. Kelihatannya harga call ini udah lama banget ya konsolidasi di sini nih. Ya konsolidasi di sini. Makanya kemarin kalau teman-teman perhatiin di internet kan banyak banget pemerintah lagi memberantas tambang ilegal. Nah, jadi harapannya kalau tambang ilegal diberantas, dia kan pasti suplainya nurun nih. Suplainya turun ya. Jadi harapannya harga batu bara ke depan bisa breakout di 120 ya. 120 sampai 150 ini sangat-sangat baik. Oke. Itu nanti kita akan entry tunggu ada konfirmasi. Oke, sekarang kita bahas ke saham-saham yang kita punya. Pertama indeks. Ya indeks kemarin penurunan dalam itu dia nggak nutup gap. Ya ini ada gap di 8.554, tapi ternyata kemarin nggak nutup. Ya nggak nutup, bahkan saya sekarang lihat indeks ada kemungkinan dia malah breakout ke atas. Ya IHSG malah malah ada potensi breakout
Ya breakout mungkin target Pak Purbaya benar nih ya, didapat di 9.000 semoga aja. Ya ini tinggal berapa hari kerja lagi nih ya. 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 hari kerja ya. Ya semoga aja ya bisa 9.000. Oke, untuk IHSG kita nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu pusing. Kenapa? Karena dia belum breakdown, masih main di daerah all time high. Oke, nanti yang nanyain cara saya screening nanti saya infoin ya. Kita bahas dulu saham kita yang pertama, Raja. Hari ini reboundnya bagus, tapi dia belum bisa bertahan di atas 6.000. Jadi ini belum konfirmasi ya, belum konfirmasi. Ya teman-teman bisa cek time frame lebih kecil, belum breakout ya. Tuh kan kelihatan nih. Ya, tinggal teman-teman tarik trend line ya. Ini dia belum berhasil breakout. Ya, jadi untuk Raja area support masih sama Tunggu di dekat nih. 450 ya. Tunggu nih dekat nih. Wah, suaranya bocor nih. Bentar. Ya mana ya? Nah, Raja support masih 5450 ya, gap di sini masih ada gap. Oke. Tahun depan ada rencana anak usahanya IPO. Jadi saya masih yakin Raja itu tahun depan ini ya, teman-teman catat ya. Tahun depan bisa di atas 9.000 tahun depan ya. Ya, namanya bilang tahun depan jangan sebulan turun ditanya kapan 10.000 ya. Oke, Raja kayak gitu, Ratu sama. Ya, Ratu hari ini akumnya ya dikit lah. Ya, ini kemarin daerah support ya. Supportnya ini di 9750 dan dia rebound. Oke, jadi harapan kita kalau dia bertahan di atas ini, di atas 9750, ya ini masih sangat baik. Oke, masih sangat baik, tapi kita masih butuh konfirmasi, jadi masih belum jelas ya. Untuk Ratu sih, ya sama lah. Mereka Ratu Raja ini kan masuk MSCI tapi masih small cap. Ya kalau mau di push rank ke standar index itu Ratu butuh di atas 15.000 nih. Ratu butuh di atas 15.000. Jadi menurut saya masih menarik. Ya, jadi buat teman-teman yang baru masuk sampai dia itu main buy story. Jadi kita hold itu kemarin Ratu kita hold cukup panjang ya, cukup panjang dari bulan pertama kali saya call bulan Oktober ya. Kita hold cukup lama, hampir 2 bulan tapi keuntungannya cukup besar waktu itu di 7.000-an ya saya call lupa deh. Ya, hampir untung 50%. Ya, jadi memang tipikal saya main itu masuknya gede, tapi cuannya itu harus tebal. Ya, kalau teman-teman cari yang scalping tiap hari ya, cari untung 1-2%, ya itu teman-teman salah grup. Ya, saya nggak mau cari 1% 2% ya, buat apa capein doang. Ya, kita main narasi untung lebar, oke? Raja Ratu paketnya ya, ini paketnya WiFi. Nggak ada hubungan sih, tapi ya saya pegang. Ya, saya nggak ada pegang, saya pegang WiFi cukup banyak. Ya, sekarang support MA 200 di 3.100 sampai level 3.000. Oke, sampai level 3.000 ini masih support. Oke, support ya. Ini teman-teman cek ya, ini turunnya cukup ya, dibilang sadis sih. Ya habis breakout ke atas dibantai ke bawah. Ya, udah turun dari top 30 hampir 30%. Ya, hari ini masih big distribution jadi jangan buru-buru ambil ya, santai aja yang hold, santai aja, nggak usah panik. Oke, kita masuk ke Bufa. Saya pegang Bufa cukup banyak. Nah, Bufa. Nah, ini pas nih, dia reboundnya pas di daerah saya nih. Ya, gimana caranya bisa nentuin daerah ini? Nah, teman-teman cek ke time frame kecil. Ya, nggak kelihatan apa-apa, cek lagi ke time frame lebih kecil. Nah, ini kan dia daerah sideway kemarin nih. Teman-teman cek ya, di mana ada daerah sideway, ya sideway. Nah, itu kemungkinan besar akan jadi support selanjutnya ya, benar ya. Oke, yang masih ada Bufa hold aja, yang belum ada, ini buy-nya jujur harus pakai iman sih, karena spreadnya terlalu gede. Ya, tuh, bayangin aja dia support kuatnya kan di bawah nih. Ya, oke lah kita sekarang batasin support terakhir 1.300. Ya, yang mau entry sampai 1.300 masih boleh.
Ya di atas di bawah itu ya jangan dulu lah. Ya support lokal 1300. Target ya masih sama 1500. Saya sih berharap tahun depan 2000 lah all time high ya. 2000 lebih. Ya, ini harus sabar. Ya megang barang apa ini bilangnya barang tuyul ini harus sabar. Oke, megang barang-barang Happy Apsoro sama Prajogo itu harus sabar. Oke, itu untuk Bufa ya nih teman-teman bisa cek sendiri area take profit ya yang mau. Oke, Petro mainan saya tahun depan. Saya masih yakin akan di push rank kembali ya. Yang mau beli boleh short trade cut loss di bawah 1400 dulu ya. Yang mau trading di bawah 1400 cut loss. Ya hari ini HP HP masuk ya teman-teman. Kalau yang udah lama ngikutin saham Petro udah pasti tahu HP ini pasti tukang gedornya. Ya, Henan Putirai, ya Henan Putirai ya teman-teman tahu lah. Ini kan memang indikasi eh yang sebenarnya ownernya sama Prajogo ini temenan sih. Ya, oke, gitu. Hmm, untuk BRPT CDIA, saya masih rekomen BRPT karena apa? Karena dia low risk doang sih. Ya, nih teman-teman cek BRPT ini low risk. Yang mau trade silakan stop loss 3350 ya. Sorry, 3300 deh. Ya. Jadi yang pertama kita BRPT ya Raja Ratu kan udah saya infoin di grup. Ya, ini saya delete deh takut teman-teman pusing ya. BRPT ya ini sentimennya apa? Sentimennya tahun depan Gria Idola IPO. Ya, anak usaha BRPT IPO. Oke. Silakan entry stop loss 3300, entry 3330 sampai 3400. Ya 3440 oke lah, masih low risk. Oke. Itu yang pertama, yang kedua CDIA. CDIA juga sama-sama low risk. Hmm, ya nih, CDIA cukup low risk ya. Stop loss stop loss akhir 1700 ya, tapi dia di bawah 1740 udah kurang menarik ya. 1740 sampai 1700. Oke, daerah CDIA ya. Nih teman-teman cek aja volumenya itu kecil banget turunnya nih, tuh volumenya kecil, memang akhir tahun ya nggak ada volume lah, nggak ada yang jagain. Oke, semua volume ke bumi ya. Sekarang Prajogo kita selesai, Happy Apsoro udah selesai, kita masuk ke Bakri ya. Bakri dan Salim ya, hari ini akumulasi besar ya, angka 300 miliar masuknya, sangat-sangat gila ya. Nih teman-teman cek nih, dia udah 2 kali masuk, 3 kali malah, 3 kali masuk gede ya. Saya nggak tahu ini orang front run MSCI atau bukan ya. Yang jelas ya ini besok kalau hijau ya udah sih, dia udah pasti breakout 400 sih. Jadi kalau teman-teman yang mau buy on breakout silakan ya, selama di atas 400 tahan. Stop loss di berapa? Stop loss kalau dia closing di bawah 400 ya. Untuk bumi buy on breakout 400, harusnya besok breakout sini akumnya gede banget gila ya. Bumi sayang banget itu bumi, gara-gara juga di push rank sama si anak Purbaya tuh ya. Terus si Bakri sama si Danantara kan lagi umroh bareng tuh ya. Cocok lagi aja ya enggak, cocok lagi aja ya Dewa. Sayang banget ini, saya yakin harusnya masih ada penurunan sih Dewa. Jadi nanti dulu deh, saya nggak rekomen dulu untuk Dewa, saya nggak rekomen ya, nanti dulu karena area entry-nya agak nggak ideal sih sekarang ya. Oke, tapi ya balik lagi ya teman-teman, di tengah jalan bisa berubah ya, tengah jalan bisa berubah, tengah jalan bisa berubah. Nanti saya akan infoin kalau saya memang entry. Oke, ini ada satu lagi sebenarnya VKTR
sahamnya dia juga, Bakri juga. Agak high risk, tapi yang mau stop loss, kita hitung dulu ya, stop lossnya ini berapa nih? Stop loss, wah jauh 10%. Sebenarnya support kuatnya 680 deh, kita asumsi di sini. 680, kalau teman-teman beli sekarang stop lossnya jauh sih. Ya udah, ini teman-teman watchlist dulu aja. Ya, watchlist dulu aja, tapi kalau dekat 680 boleh entry VKTR. Dekat 680 boleh entry, jual di atas 800. Oke. Untuk Bakri gitu. Nah, sekarang kita masuk ke saham-saham saham-saham andalan kita lah ya. Pada entry di berapa? Entry pertama 200. Oke, pokoknya 200 sampai 204 itu entry ya. Kalau teman-teman ingat yang saya kirimin di grup, average owner itu di sini nih. Di 159. Nah, ini teman-teman screenshot aja ya. Average owner. Oke. Artinya apa? Artinya kalau harganya jatuh ke dekat average owner ya teman-teman belilah. Ya, 159 sampai 165 nih entry aja. Atau sampai 170 deh, jangan terlalu pelit. Ya, average owner di sini nih. Oke. Ya, itu game plan buat pada ya. Targetnya berapa? Sebenarnya targetnya itu menurut saya dia akan ngikutin Inet sih. Karena ini kan diakuisisi sama Inet. Ya, jadi selama Inet di atas 600, saya masih yakin pada bisa 400 lah. Ya, Inet support kuat di 600, yang mau cari pantulan silakan. Oke. Nah, RMKO sama RMKE saya akan ingatin lagi ya. Story-nya apa? Story-nya kan udah saya pernah bilang tuh. IPO Titan Energi 2026. Ya nih, teman-teman baca nih, Titan Infra bersiap IPO bla 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 bla. Nah, itu kan salah satu story-nya RMKO dan RMKE. Ya, ini hari ini meskipun saham market cap 400 miliar, tapi dia cukup respect sama teknikal ya. Ini 280 support kuat, dia rebound. Oke, jadi sementara 280 boleh dijadiin acuan. Oke, untuk support 280 boleh jadi acuan. Ya, 280 ya sampai 270 lah. Offset dikit ya, RMKO. Target berapa? Itu di grup teman-teman coba cek nih di bagian ini nih. Di bagian ini teman-teman pencet yang ini. Cost basis. Sorry, mana ya? Hmm, ini apa ya? Oh ya benar, ini kan pada 159. Nah, ini teman-teman cek aja ya. Teman-teman cek aja ini tuh. Cost basisnya 533 nih. Si RMK Investama. Average-nya di 533. Oke. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat by chart itu average owner-nya ada di level 533. Ya, bilang 530. Oke, average owner-nya di sini sehingga potensi kenaikan minimum nih. Minimum kalau average owner dijemput masih ada 70%. Tapi disclaimer on ini barang dajal ya. Kemarin saya average-nya 256, dibawa turun sampai 202. Itu saya kemarin floating loss ya 20% lah. Ya. Ya, tapi karena saya tahu story-nya apa, saya nggak akan loss. Oke, kayak gitu RMKO, RMKE sama aja lah. Dia 7.000 harusnya. 7.000 ya, saya main di yang kecilnya aja deh. Ini agak-agak ya udah agak-agak tinggi sih, cuma ya udahlah. Saya main RMKO aja. Kemudian saham yang saya masih hold dan belum ada nyawanya ada di Piva. Ya, saya tidak tahu nih kenapa nggak main-main, tapi ya volume juga masih kecil, jadi ya saya masih tungguin aja deh. Masih tungguin aja. Ya, teman-teman coba aja search di Discord. Saya ketik Piva aja, ketik namanya. Teman-teman nanti lihat story-nya apa. Ya, karena ini kan nanti video saya upload di YouTube, jadi nggak enak lah orang luar nanti bisa lihat. Ya, teman-teman cek aja.
Ya, ini sih harusnya masih menarik ya, dia konsolidasi. Stop lossnya di bawah 480 nih. Kalau di bawah 480, saran saya cut loss saja. Karena dalam bisa ke 450 nih. Oke, itu hemat berapa poinnya? Hemat hmm, 5% doang sih. Cuma ya udahlah, kalau 480 jebol cut loss dulu deh. Nah, nah ini saya ajarin nih. Biasanya saham-saham yang bikin new low, ya teman-teman ngerti nggak new low? Ini teman-teman cek nih ya. Teman-teman yang masih belum ngerti new low, higher low, teman-teman coba cek di internet. Ya, apa itu higher high, higher low? Ya, nih higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ya, ini teman-teman harus pelajarin. Ya, biasanya sama-sama yang bikin lower low gini, saya selalu cek di RSI-nya. Ya, nah ini dia. Teman-teman cek ya, teman-teman lihat baik-baik. Oke, teman saya gedein deh. Saya gedein dikit. Kalau nggak saya buka di sini aja deh. Ya, jadi saya sebenarnya sih harapannya teman-teman ntar bisa mandiri juga sih. Jadi ya bisa lebih enak lah. Ya. Nah, ini kita buka chart 4 hour. Nah, ini teman-teman perhatiin nih. Ya. Ini kan dia bikin lower low. Ya enggak? Ya kan? Ini kan lebih rendah daripada yang ini nih. Jadi dia bikin new low. Nah, tapi indikatornya bilang dia bikin higher high. Tuh. Ya. Nih, nih, nih. Nih, kelihatan nggak? Ya. Tuh. Normalnya saham kalau bikin lower low, indikatornya itu sama-sama bikin lower low. Ya, nah tapi kalau ada kejadian yang berbeda itu kita bilangnya divergence. Oke, sorry. Ah, ya benar nih, teman-teman coba cek aja. Ya, bullish divergence, teman-teman cek nih. Ya, indikatornya turun, RSI naik, itu potensi reversal. Oke, kayak gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, ini terus bull. Bull hari ini saya lihat your meeting will end in 10 minutes. Oke, maklum ya, ini pakai yang gratisan. Bull. Nah, bull saya lihat hari ini eh terindikasi fundnya ini masuk MU. Ya, MU ini saya perhatiin dari kemarin dia sepertinya playernya. Ya, ya bull area beli sebenarnya saya sampai 350 sih. Ya, jadi teman-teman yang mau beli 350 sampai 3 takutnya nego terlalu rendah nggak dapat barang sih. Ya intinya cut loss 350 lah. Cut loss 350. Bull. Oke, bull harusnya sih menarik. Bull. Udah paling itu dulu deh, nanti takut kebanyakan emiten pusing kalian ya. Nih masih ada Koko, masih ada Koko, masih ada KETR, takutnya kalian bingung ya. Jadi itu dulu aja, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya sama PJHB, WIRG. Nanti PJHB pasti nyangkut nih, PJHB. Nyangkut di berapa bang? Tuh, aduh, gimana ya? Mau saya doain juga nggak akan naik nih Sam. Tuh, PO kan underwriternya, ya? Underwriternya Pilar Mas Investindo. Ya meskipun dia bukan apa namanya bukan underwriter ya. Kalau fund kan jual tinggal kantong kanan, kantong kiri gampang banget jualnya. Kalau pakai teknikal ya, target penurunan harganya itu buset. Ya, ya kalau buat saya sih ya bertobat lah Bang ya, bertobat yang main saham ginian. Oke, 270 kalau nggak rebound ya ya udahlah. Anggap aja donasi Bang buat IDX.
Aduh, kan top 3. Sorry. Bumi sama Dewa tadi udah, nanti tinggal lihat recordnya aja. WIRG. Dulu saya main sih, cuma sekarang udah saya tinggalin ya. Coba saya lihat dulu. Aduh, nggak dulu dah. Nggak. Ya, enggak. Karena apa? Karena dia bikin new law. Ya, WIRG tidak dulu. Ya, supportnya di mana? Aduh. Ya, deket sih. Deket. Ini 94 ada gap ya. Ya, lihat aja lah bang pantulannya di 90 sampai 94 ini ada pantulan apa enggak? Oke, distribusi besar today. Ya, distribusi masih besar. Nih bang, kalau mau judi mending ngikut saya judi itu kayak misalnya MTEK. Tunggu Mi, dekat Mi. Dekat Nih, Mi. nih. Ya, MTEK kalau mau judi nanti kita cari pantulan di sini nih. Ya, 1000 sampai berapa nih? 1000 sampai Jangan. iya. Ya, coba dulu dulu deh pantulan di sini nih. 1000 sampai 1070 pantulannya. Ini distribusi gede banget nih. Habis IPO Supa gede banget. Ya, Supa udah RB nggak dulu lah. Oke, MTEK sama Pani tadi saya info ya Pani. Ini Pani guyurannya sadis juga sih. Ya, setahu saya Andri Hakim udah lepas barang itu. Oke, nih nanti supportnya dekat-dekat 10.000 lah. Oke, kalau mau mancing kita mancingnya yang besar-besar aja bang, jangan yang kecil-kecil. Oke, kan itu cara yang benar narik garis Fibo gimana? Oasa, Tobat. Bentar ya. Yang lain nanti deh di meeting berikutnya ya. Antam. Nah, baru ingat saya Antam ini menarik. Oke, saya akan rekom Antam stop loss di bawah 31. Oke, nah entry 31 ya naikin dikit lah. Sampai 3170-an masih oke. Oke, ini bagus nih. Ini ada gap di sini ya karena harga emas lagi hot dan yang belum naik banyak Antam juga. Oke. Ya ini polanya bagus. Thank you ya, Bang. Lupa saya. Oke, ya ini kan rounding nih, rounding ya biasanya ini akan lanjut naik ya. Hari ini volume juga besar. Oke sih. Antam masih oke. Oke, Antam breakout. Ya oke ada breakout. Oke, itu aja Antam. Masih ada ya? Waduh banyak juga nih. Antam Dewa Mora, Mora enggak. Udah ini Mora enggak dulu. Kalau mau saham storyline saya masih lebih banyak Bang daripada Mora. Ya Mora enggak deh. Mora enggak, Dewa tadi udah, Bumi udah, Daro. INKP tahun depan bagus. Ya, tahun depan bagus karena setahu saya Sinarmas itu tahun depan kemungkinan besar main sih. Nah, ini bagus. Ya, yang punya barang ataupun tidak punya barang stop loss 78. Kalau mau stop loss paling loss banget, paling last 77. Ya, ini bagus sih INKP. INKP bagus. Harusnya jalan sih bentar lagi nih INKP. Oke, Adro, aduh, saya main Adro nih, lama banget terbangnya. ADMR udah terbang. Adaro sih menurut saya tahun depan lah. Tahun depan dia pasti main sih. Ya, tahun depan main ya sabar, sabar. Ya, Hall Adro ini harus sabar. Ya, oke, Adaro nanti dulu lah. Nanti dulu Adaro masih ada utang gap 1845. Ini saya dilihat deh. Utang gap 1845 di bawah. Ya, karena kan Adaro kan laporan keuangannya dikonsolidasi sama ADMR. ADMR itu harusnya kuartal 1 tahun depan perform. Ya, bahkan
Kemarin rilis laporan keuangan MBMA juga bagus, tapi saya juga bingung nih kenapa grup Thohir ini apa ya? Nggak tahu nunggu apa sih, tapi semua nggak main nih. MBMA laporan keuangan tinggi banget tuh, naik cuma 1%, gila. Jadi ya buat saya nanti dulu deh. Buat saya nanti dulu. Ya, ginilah belum menarik, belum menarik. Udah antaran aja lah ini, nanti saya call dulu deh. Mina, RB skip. Oke, ya daripada Mina kita main di Bufa dulu. Mina ya, Mina. Ya, Mina. Nanti deh, tunggu pas FC aja ya. Oke teman-teman, itu aja. Nanti kalau ada yang mau ditanya di grup aja ya. Thank you.